Iya, itu soalnya ada di luar angkasa, dia nggak nyampe. Jauh. Aduh, kita udah nanti kue nanti di luar angkasa gitu kan. Krik. Terus mukanya besar aja kayak Enggak sampai skill edit aku sampai kayak gitu. Soalnya request ya. Ya. Kayaknya kalau di situ aku udah join nama YouTuber sih, nggak di sini lagi sih. Sama geledek ya. editor ya. Iya. Merdekakan suara hati untuk kesehatan weekend untuk semua. Weekend untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan kita Kenapa? Kenal JKN Podcast. Hari ini kita udah bersama dengan Bintang tamu Iya, yang bintang paling tamu yang hits paling di hits. KC Dumai. Yaitu- Siapa lagi kalau bukan Merdu. agak pemalu di depan kamera. Iya, itulah kan. Namanya juga frontliner kan, harus selalu stay calm. Nggak ada. Iya, enggak juga ternyata. Suaranya agak kecil sedikit ya. Iya, kayak tumben gitu ya. Hai guys. Gitu mungkin ya, sudah bisa dengar suara Hai. manisnya Merdu kan? Kita lanjut ya podcast kita mengenal lebih dalam tentang JKN. Ya, hari ini topik kita pastinya selalu informatif untuk seluruh peserta JKN yang selalu setia mendengarkan Kenalpot. Dan tentunya ini adalah isu terhot dan terpanas seabad ini gitu. Apalagi kalau bukan tentang JKN. Oke, jadi kali ini kita bersama dengan Kak Merdu, kita akan membahas tentang apa saja yang dialami Kak Merdu selama menghadapi peserta sebagai seorang Frontliner. Ya, ada frontliner. frontliner KC Dumai. Oke, sebelum itu mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Kak Merdu menjadi seorang frontliner dan kesehariannya itu ngapain gitu sebagai seorang frontliner di KC Dumai. Oke, yang pertama, jadi pertama kali saya jadi frontliner, saya tuh mau pulang, mau nangis, nggak kuat mental, karena baru-baru jadi kayak di pelayanan itu kita akan menemukan berbagai macam sifat manusia, dan sebagai orang yang melayani di depan ya di frontliner, jadi kita tuh harus ada jiwa melayani juga. Kita harus ngasih solusi untuk peserta. Nah, kita juga harus bisa menghandle sifat-sifat yang unik-unik itu, seperti itu. Oh, jadi kita harus mengerti Iya, psikologis dari betul peserta yang kita sekali. hadapi ya, Kak. jadi Iya. apapun masalahnya harus ada solusinya. Benar, Kak. Kalau tidak kita pasti di feedback gitu kan. Dan kita juga harus menemukan solusi. Karena setiap kali yang peserta datang ke sini kan harapannya harus ada solusi dari kitanya, seperti itu. Ya awalnya mungkin berat, tapi lama-kelamaan kita juga udah ngerti dengan sifat-sifat manusia yang ada gitu kan, dengan sifat-sifat peserta, masalah-masalahnya. Jadi begitu dia datang, oh saya datang Ibu, mau ngapain Ibu? Nggak usah ngomong. Oke, cenayang ya. Nujum. Pengalaman tidak bisa dibohongi. Jam Jam terbang tinggi, jadi udah tahu gak ketebak. Wah, ini datang dia pasti nih mau cetak kartu gitu. Iya. Tapi tolong peserta JKN yang terhormat, saya tidak bisa meramal Anda dari namanya saja, tapi saya bisa meramal Anda dari nik Anda. Jadi tolong datang ke kantor bawa KTP ataupun juga kartu BPJS-nya. Jadi kan kadang-kadang tiba-tiba datang peserta itu, Bu tolong cekkan nama Saipudin saha. Ada berapa biji ya Saipudin gitu kan. Saha kan. Terus ada lagi, siapa Saipudin itu anak Wawa ini ya ampun. Ya kayak seolah-olah kita bersaudara satu kampung ya, jadi kita kenal gitu. Itu cenayang saya nggak sampai di situ.
Jadi channel saya sebatas data-data dari nick Anda semuanya gitu. Kasih nick Anda kepada saya akan bisa meramal masa depan Anda. Mungkin bisa diramalkan jodoh saya, bisa nggak ya? Mulai ngantri nih kayaknya. Langsung kan di luar prediksi. Bahkan BMKG pun tidak bisa memprediksinya. Iya, itu soalnya ada di luar angkasa, dia nggak nyampe. Jauh. Aduh, kita udah nanti kue di luar angkasa gitu kan. Krik. Terus muka yang besar aja kayak Nggak sampai skill edit aku sampai kayak gitu. Soalnya request ya. Ya, ya. Kayaknya kalau di situ aku udah join nama YouTuber sih, nggak di sini lagi sih. Sama geledek ya. editor ya. Iya. Oke. Lanjut lagi mungkin ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan apa nih yang mungkin sering ditanyakan di frontliner atau peserta yang datang langsung ke kantor cabang? Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan jeng 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 gitu kan, ini kayak survei 100 gitu, family 100 Pak. Pertanyaan kan, teng 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 kan yang pertama itu tentang status kepesertaannya, BPJS-nya aktif atau enggak. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ada peralihan untuk ke BPJS yang segmen mandiri, yang bayar pribadi seperti itu, dan perubahan Vaskes. Tapi yang paling pertama itu cek status kepesertaan. Karena sampai kapanpun kita sebagai duta BPJS Kesehatan akan terus mengedukasi peserta gitu. Tidak henti-hentinya. Selalu senantiasa untuk selalu memberikan info-info teraktual tentang program JKN ya, Kak. Iya, betul sekali gitu. Bahkan kita juga saat ini tuh ada untuk SMS gitu kan, kalau misalnya peserta punya tunggakan, kita memberitahu atau edukasi kalau peserta itu punya tunggakan atau BPJS-nya tiba-tiba nonaktif, kita juga ada edukasi. Karena itu by pengalaman juga ya. Jadi biar pesertanya juga tahu, mereka juga ngerti tentang status kepesertaannya. Jadi begitu BPJS mereka itu mau digunakan, BPJS-nya tuh sudah aktif dan memang sudah bisa digunakan seperti itu. Selanjutnya nih kan kita kepo juga nih pertanyaan tadi kan sudah dijawab nih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta. Habis itu selain ke kantor cabang bisa nggak sih kita tuh tanpa ke kantor cabang untuk menemukan solusi dari masalah kita, ada nggak solusinya kira-kira? Oke, tentu saja ada ya. Gitu. Wow, lengkap banget ya. Iya, malah sebenarnya di era digitalisasi saat ini, kalau misalnya banyak peserta yang datang ke kantor cabang, kita tuh ngerasa kanal lain kita punya kanal lain secara online itu tidak berguna. Jadi semakin banyak yang masih bertanya datang ke kantor, berarti tidak efisien. Mungkin datang ke kantor itu orang yang dari pulau-pulau mana, dari daerah mana ya gitu kan. Padahal sebenarnya mereka itu bisa dapatkan informasi loh dari rumah saja tanpa perlu ganti baju. Ganti baju ya? Iya, ganti baju kan. Bukan Biasanya tanpa. kan iya. Biasanya kan kita kalau misalnya keluar tuh malas ya gitu kan gitu. Panas gitu, nggak mungkin full. Ini kan lagi badai Panas salju. ya kan, nanti jadi gosong, nanti skincare-nya bisa luncur. Jadi bisa ketik-ketik saja dari HP Anda secara manja ya, gitu kan. Manja. Oke, jadi gimana tuh caranya gitu kan? Oke, saya akan mengasih tahu caranya. Yang pertama itu bisa dari aplikasi mobile JKN. Di bawah ini ada ya. Anda bisa mendownloadnya secara gratis dan percuma. Oh, itu bahasa jiran sebelah. Nah, bisa dari aplikasi mobile JKN untuk cek itu pertanyaan pertama, segmen kepesertaan itu bisa dicek dari aplikasi mobile JKN. Nah, kalau misalnya statusnya nggak aktif atau aktif itu bisa juga dicek dari sana. Terus sekarang kita itu hal yang paling menonjol dari aplikasi mobile JKN itu adalah ambil antrian online. Nah, siapa yang masih ngantri dari subuh untuk berobat? Cung!
Nggak ada kali Aduh, ya. Mungkin sudah iya. canggih, sudah tahu fitur-fitur yang ini mungkin Iya, ya. mungkin Bisa. ya gitu. Jadi tapi buat yang nggak tahu, sekarang itu kita apa-apa tuh ambil dari antena online, dari aplikasi mobile JKN tadi. Tujuannya apa gitu kan? Mungkin sebagian orang tuh merasa, ih ribet banget sih gitu kan. Untuk ambil antrian online aja harus dari HP mobile JKN. Eits, gitu. Jangan salah. Eits. Kenapa kita buat itu?